Been 3 years and 6 whole months since I saw your face that night. It took 5 seconds to fall in love and 2 more to make you mine. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Salawati, CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Batam. Nah, sekarang saya sedang bersama Ibu Rosi, Kepala Sekolah SMK Negeri 11 Batam ya Bu. Sehat Bu? Sehat. Nah, jadi hari ini saya ingin mewawancarai beliau tentang modul 3.1 pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Langsung saja ya Bu ya. Nah, Bu, selama ini bagaimana sih Ibu Rosi itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Untuk dilema etika dan bukan moral itu kan dua hal yang sebenarnya kadang-kadang hampir mirip, agak susah membedakan ya. Dilema etika itu di mana kita menghadapi situasi yang ini yang secara benar secara moral tetapi bertentangan di dalamnya. Sedangkan kalau untuk dilema etika gitu ya, sedangkan bukan moral adalah situasi di mana seorang dihadapkan pada pilihan benar dan salah. Ya betul. Oke. Nah, jadi untuk pertanyaan nomor 2 ini Bu, selama ini bagaimana sih Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, mengandung unsur benar sama benar, yang dilema etika tadi kan? Yang dilema etika itu dari sisi siswa atau dari sisi sisi siswa boleh Bu? Siswa ya. Siswa aja. Mungkin dalam kondisi dilema etika itu pada saat misalnya ada siswa yang berkelahi, dia melihat temannya berkelahi, terus dia mau membantu, yang satunya udah berdarah nih, dia mau membantu itu kan salah secara hukum, pasti dia akan hukum juga. Tapi di sisi yang lain dia harus bantu temannya. Oke. Nah, tadi kan Ibu udah jelaskan tentang kasus siswa yang berkelahi. Kalau untuk Ibu, langkah-langkah prosedur apa nih? Seperti apa ketika Ibu mengambil keputusan tentang tingkah laku siswa yang berkelahi seperti itu? Apa awal yang Ibu lakukan? Pengambilan keputusannya. Awalnya yang pertama itu yang ngajak diskusi terbuka. Diskusi dulu ya. Setelah itu baru kita evaluasi rendah, baru melakukan inilah komunikasi dengan kedua belah pihak lah yang tadi berdampak itu ya. Mulai waktu itu kita cari waktu untuk alternatif kegiatan apa yang harus dilakukan. Terus pertimbangkan nilainya dan setelah itu baru diambilkan keputusannya. Oke, baik. Nah, hal-hal apa aja sih yang selama ini yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Contoh yang efektif itu pada saat kita menemukan solusi bersama. Oke, baik Bu. Nah, berbicara tentang hal apa aja sih yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan, salah satunya kasus-kasus dilema etika Bu, yang menjadi tantangan gitu, boleh dari segi guru, siswa gitu. Ya ini kalau misalnya yang kita lanjut tantangan itu ya, misalnya siswa yang tadi itu siswa yang berkelahi itu ternyata dia dari backgroundnya orang yang program, yang memang yang di rumahnya memang selalu ada kekerasan. Di saat itu kalau kita mau menjatuhkan hukum kan nggak boleh lagi hukum ya. Pada saat kita mau ada konsekuensi di anak itu ada hal yang perlu dipertimbangkan dari latar belakangnya. Berarti latar belakangnya juga ya Bu ya. Nah, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memang Ibu misalnya coba berdiskusi dulu dengan yang lain nih, atau selesaikan di tempat aja gitu? Nah, biasanya kita harus berdiskusi ya, kita lakukan diskusi dulu sehingga tahu apa permasalahannya sehingga itu terjadi mengajak diskusi dulu. Jadi ada forum kecil lah yang terlibat, berarti kalau anak berkelahi yang terlibat pasti ada lagi ada baru
pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan yang itu tentang dilema etika? Untuk pembelajaran yang bisa diambil dari ini bahwa setiap persoalan itu harus dilihat dari apa akar masalahnya. Untuk penyelesaiannya tergantung kepada pihak yang terkait juga, dan kita harus mendapatkan keputusan bersama untuk bersama. Ya, jadi tidak ada satu pihak yang dirugikan. Penting berpihak pada murid ya. Baik itu aja Bu ya. Baik itu saja yang dapat kami diskusi bincang-bincang tentang pengambilan keputusan yang tepat dan baik. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi hari ini saya ingin membuat sebuah video aksi nyata modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan yang baik. Nah, jadi di sini saya bersama Wakil Kepala Sekolah Ibu Rahmi bagian kurikulum, dan saya sendiri Eva Selawati dari SMK Negeri 1 Batam, CGP Angkatan 11. Bagaimana keadaan Ibu Pia, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu, Ibu sudah menyempatkan waktu walaupun Ibu Pia ini termasuk salah satu orang yang sibuk di sekolah kami. Nah baik, langsung saja ya Bu, mulai Bu. Ya. Nah, selama ini Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Sebenarnya mungkin di satuan pendidikan ya Bu, karena kita nggak bisa pungkiri bahwa banyak terjadi dilema etika itu sering kita temukan. Tambah lagi kita sebagai makhluk sosial kadang ada muncul rasa kemanusiaan gitu ya, jadi rasa kasihan, empati, simpati itu muncul gitu. Nah itu akan menjadi sebuah dilema etika ketika kasus-kasus di sekolah itu baik dari segi regulasi, lagi apa, nah itu pasti akan kita bisa pilih berdasarkan regulasi yang ada dan melihat nilai-nilai universal yang ada gitu. Jika mereka dalam kasus itu ternyata terdapatlah pernyataan atau hasil rekapitulasi data kita, tinjauan kita itu ada pernyataan ini benar, pernyataannya ini benar. Jadi dari sebagai sisi pihak itu kita mendapatkan informasi bahwa semuanya benar. Nah itu akan menjadi sebuah dilema bagi kita sebagai etika ya. Benar PS benar ya Bu ya. Akhirnya akan bingung nih apa keputusan yang tepat karena semuanya sama-sama benar ya, disitulah. Oke, baik Bu. Nah, untuk yang kedua Bu ya, selama ini Bu Pia, bagaimana Ibu dapat menjalankan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan Bu, yang sama-sama benar, terus sama benar dan salah, itu gimana Bu? Selama ini salah satu contoh kalau di kurikulum itu kan lebih ke kasus siswa naik kelas itu sering terjadi setiap tahun. Nah di situ ada momennya akan ketemu sebuah dilema etika. Namun kalau kita melihat secara regulasi, tentu yang kita juga harus meninjau pengetahuan itu adalah regulasinya. Seperti apa sih regulasi, terutama di kurikulum merdeka gitu kan. Ada yang menyatakan masih yang siswa itu harus naik kelas semua. Ada yang bilang lah kok bisa seperti itu, kan nggak bisa, siswa ini belum memiliki kompetensi yang diharapkan kok harus naik kelas. Sehingga itu akan menjadi dilema ketika kita harus memutuskan seorang siswa naik kelas dengan keterbatasannya yang belum mencapai ke KTP itu. Jadi sejauh ini dalam pada pengambil keputusan itu tentu kita harus berlihat dulu, tidak lepas dari keberpihakan kita kepada murid itu sendiri, ke peserta didik. Kita harus melihat bagaimana kita memang kita ini untuk murid ya. Jadi kita mungkin yang paling kenal itu menghambakan pada murid ya, Bu Eva ya. Nah disitulah kita melihat semuanya itu bahwa dalam mengambil keputusan kita tidak bisa lepas dari keterpilihan kita kepada murid. Jangan sampai murid kita dirugikan saat kita mengambil sebuah keputusan. Dan selain itu kita juga harus mempertimbangkan nilai-nilai apa, universal apa yang sudah ada di kasus itu. Apakah nanti ada rasa berbasis peraturan atau rasa kasihan terus kadang kan ada peraturan atau kasihan, itu akan menjadi dilema kan. Nah di situ jadi memang itu yang menjadi hal yang paling prioritas. Kita harus memastikan bahwa keputusan kita ambil itu berpihak kepada murid, memastikan bahwa nilai-nilai universal itu ada gitu nih. Dan paling penting saat kita mengambil keputusan tentulah ya tidak lepas dari
saat kita mempertanggungjawabkan dengan apa keputusan yang Yang kita kita ambil. ambil. Jangan sampai kita ngambil keputusan karena suara terbanyak A, Iya, ternyata betul. kita mengabaikan. Iya. Ternyata nanti setelah selesai keputusan ada muncul masalah Iya. baru. Nah, mungkin jangan diharapkan saatnya ada permasalahan dengan keputusan itu kita harus tahu pertanggungjawaban itu harus jelas gitu. Iya, Nah, jadi betul. itu sih. Nah, Bu, kalau untuk Ibu tadi kan Ibu udah bahas tuh kasus-kasus yang sering terjadi di SMK 1 ini kan tentu setiap tahunnya tuh kenaikan kelas, Iya. kalau tidak ya Bu. Nah, langkah-langkah seperti apa sih yang biasanya Ibu lakukan selama ini nih? Selama ini. Untuk kasus yang tadi Ibu ceritakan tadi kan, kenaikan kelas tadi. Kalau selama ini kita di kurikulum pasti pertama kali itu melihat regulasi ya Bu Iya. Eva ya. Kita juga tidak bisa menyalahi aturan yang berlaku. Kita harus pastikan dulu secara aturan seperti apa. Nah, lalu kita mempelajari regulasi, baru dari situ akan ketemu apakah ini tidak melanggar regulasi yang ada. Nah, baru kita masuk ke berikutnya, kita mencoba mengidentifikasi, mengumpulkan data-data. Karena memang kalau dari segi kompetensi mungkin si anak kata guru A ini tidak kompeten di bidang mapel tertentu, Iya. tetapi di data mapel yang lain ternyata anak itu punya potensi. Nah, itu akan data-data yang itu akan menjadi sebagai referensi kita saat mengambil keputusan, menjadi pertimbangan tersendiri saat kita mengambil keputusan. Bukan hanya dari data wali kelas, tapi juga pihak-pihak terkait seperti kesiswaan, kemudian kakomlinya, apalagi kalau seandainya anak itu di industri, pastilah kita melibatkan humas dan sebagainya gitu. Mungkin saat itulah hal yang harus kita coba, langkah yang kita coba Iya. yang mulai dari regulasi, kemudian kumpulkan data, baru kita melihat lagi apakah di kasus itu terjadi dilema atau tidak. Oke, nah Ibu tadi sudah ceritakan dari awal sampai akhir pengambilan keputusan yang Ibu ambil untuk kasus-kasus yang memang sering terjadi setiap tahunnya Bu. Nah, ada nggak tantangan dari Ibu dalam mengambilkan keputusan, entah mohon maaf dari gurunya atau dari orang tuanya atau dari kesiswaannya sendiri tuh Bu? Tantangan kalau naik kelas ini pasti ada Bu Eva. Hmm. Apalagi yang paling besar itu sebenarnya adalah saat kita harus memutuskan seorang anak tinggal kelas Iya. ya. Dan yang kita hadapi itu nanti adalah orang tua. Itu nggak bisa kita karena sebagai seorang pendidik kita juga pinginnya anak itu semuanya maju terus, nggak ada yang terhenti di stepnya gitu, di langkahnya untuk menempuh pendidikan. Namun ya karena pertimbangan dan berbagai hal yang kita sudah lihat dan tentu tantangan yang kita harus hadapi itu adalah orang tua, dan mereka orang tua ini udah punya sececah harapan dengan anaknya, Iya. terjadi jadi pupus Iya, ya kan, betul. dengan keputusan kita ke pihak sekolah yang ternyata harus memberikan keputusan yang terburuk bagi masa depan si anak. Nah, kita sebenarnya itu menghindari itu, jangan sampai keputusan kita itu merugikan anak gitu kan. Namun tak bisa dipungkiri bagaimanapun ya pasti akan ada sesuatu konsekuensi ketika memang si anak ini belum dinyatakan layak untuk naik kelas gitu. Nah, tantangan orang tua ini yang akan harus kita hadapi gitu. Dan dari segi pihak sekolah, wali kelas, kesiswaan itu pasti kami meninjau secara penuh bersama-sama, komunikasi, musyawarah, dan kita tinjau itu bukan hanya sebatas kulit gitu ya. Kita tinjau sampai jauh gimana keseharian anaknya, apakah sudah dilakukan pendekatan dengan orang tua terkait permasalahan anak selama ini. Tentu harus ada pendampingan yang dilakukan gitu. Sehingga pada saat tantangan itu terjadi, kita sudah punya jawaban untuk mempertanggungjawabkan dengan keputusan ini dengan data-data yang kuat. Mungkin itu. Oke, berarti jawaban nomor 6 ini sudah terjawab Bu. Berarti dalam pengambilan keputusan memang melewati prosedur yang Iya. begitu panjang ya Bu ya. Bahwa orang tua terlibat, siswa terlibat, wali kelas pun juga terlibat ya Bu. Oke, baik Bu, dari pertanyaan terakhir. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu nih sebagai wakil kurikulum ya? Nah, pengalaman seperti apa? Nah, mana tahu Ibu bisa bagi pengalaman ke saya kan? Pengalaman dari sebagai ya boleh dibilang karena dikasih amanah ya Iya. saya sebagai bidang wakil kurikulum, yang saya ambil di sini itu salah satu adalah pengalaman bahwa membuat keputusan yang untuk orang lain itu sulit bagi saya.
itu sangat sulit karena kita saat membuat keputusan untuk diri sendiri kita merasakan bahwa ini toh saya sendiri akan merasakan dampaknya dengan keputusan diri saya. Tetapi saat kita harus membuat keputusan untuk masa depan orang lain itu sangat sulit, tidak gampang. Banyak hal-hal yang harus kita perhatikan. Jangan sampai keputusan kita itu membuat masa depan seseorang menjadi hancur gitu. Nah itulah pengalaman yang memang sesuatu tantangan yang luar biasa ya. Membuat keputusan untuk orang lain itu tidak mudah gitu. Jadi dengan berbagai pengalaman, berbagai upaya tentu harus maksimal, nggak bisa setengah-setengah. Kalau untuk diri kita sendiri, ya udahlah saya memutuskan aja untuk kali ini. Besok ke depan kita masih bisa ada peluang untuk merubah. Ternyata keputusan saya kemarin salah. Saya membuat plan B lah, plan C itu bisa kita lakukan seperti itu untuk diri kita. Tetapi kalau untuk membuat keputusan yang akan terkait masa depan seseorang, terutama anak murid kita, itu sangat sulit. Baik, sesuai dengan konsep ya Bu, yang pertama harus berpihak pada murid, lalu bertanggung jawab dan harus lihat kebajikan-kebajikan universalnya. Nah baik, mungkin itu saja ya Bu. Saya terima kasih karena Ibu sudah menyempatkan hadir untuk bincang-bincang hari ini ya Bu ya. Semoga Ibu dimudahkan dalam segala urusan. Baik teman-teman, ini saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.